Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mari kita langsung buka lanjutan ayat kajian kita minggu yang lalu, yaitu surah 7 Al-A'raf ayatnya 20. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama ayat 20 dari surah 7 Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarata illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini melanjutkan kajian kita minggu yang lalu bahwa setan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi waktu tenggang, waktu jeda, jangan langsung dihukum, jangan langsung dijebloskan ke penjara atau neraka, tapi dia minta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin cari teman, ingin menggoda orang, ingin menggoda di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu disesatkan, ditipu, dibohongin, sehingga tidak bersyukur kepada Allah, bahkan bisa lepas dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maunya setan. Maka ayat yang barusan kita baca ini bukti bahwa setan ingin membuktikan apa yang dia minta, apa yang dia sumpahkan, apa yang dia kepengini, yaitu tidak tanggung-tanggung siapa? Kekasih Allah, Nabi Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa, maka kemudian setan ini membisikkan, ya, jadi ngerayu-ngerayu, mulai menjalankan aksinya. Lahuma, kepada kedua makhluk Allah, kekasih Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa. Siapa? Asyaitonu, yaitu setan. Jadi setan ini bisik-bisikin pada kedua kekasih Allah yang baru diperintahkan oleh Allah, silahkan kamu di surga, silahkan kamu ngapain saja, makan, minum, apa saja bebas. Cuman pesen, larangan, peringatan keras, jangan dekat-dekat pohon yang ada di surga ini. Kalau sampai dekat doang, zalim kamu, dosa kalian berdua, salah kalian berdua, dan akan Allah hukum akibat kezaliman atau kesalahannya. Nah, benar, setan mulai bisik-bisik, ngerayu-ngerayu, nipu-nipu, deket-deketin. Nah, si setan tahu ketika dia Nabi Adam sendiri nggak bisa, sulit. Nah, ketika dia dengar dan tahu bahwa Nabi Adam gembira akan diciptakan pasangannya, istrinya Siti Hawa, jadi kayak ada angin gitu. Wah, ada kesempatan nih, ada kesempatan. Bapaknya nggak bisa,
gandengannya lah, yang mulai dirayu-rayu. Makanya biasanya gitu dalam sebuah keluarga dan kenyataan, ketika pimpinannya, ketika atasannya, ketika Pak Kiainya dipropaganda, dibisik-bisik, dirayu-rayu, diojok-ojokin, ditipu-tipu, disuap-suap, macam-macam lah ya, nggak bisa. Nah, cari orang terdekatnya. Siapa paling terdekat? Istri. Kalau Bude punya istri, benar, pertama ke Siti Hawa tuh. Nah, tujuannya apa kok dia yang bisikin, dia yang rayu, dia yang goda setan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, biar nggak tetap di surga. Masa saya sendiri yang keluar dari surga, dia masih enak, dapat penghormatan, dapat penghargaan, makan tidur bebas enak, saya nanti digigit nyamuk, disunter, susah nyari makan ke sono sini, masak dulu dan lain sebagainya, dia tinggal teng jadi, teng ada gitu. Ganggu gitu kan saya udah minta kepada Allah, dikasih izin pula, udah mulai dia. Jadi biar nggak di surga. Makanya di sini Allah gambarkan, Allah jelaskan, liyub dia, agar tampak, agar terlihat, lahuma kepada keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sesuatu wuriya, yang biasanya itu tertutup, yang wajib ditutup, itulah namanya aurat. Jadi aurat itu wajib ditutup, hukumnya wajib. Kalau dibuka dosa. Tapi aurat bisa menjadi terbuka gara-gara berbuat dosa. Coba kita mikir Pak, kalau seandainya nih peristiwa Nabi Adam alaihissalam ini terjadi pada kita sebagai anak, cucu, keturunannya, cicit, pokok keturunannya lah, asal dosa kebuka, coba, kita bisa di mall bisa malu itu, ya kan? Lagi di mall pakai dasi, pakai jas, dosa, yang kebuka. Soalnya Nabi Adam kan begitu, termasuk istrinya Siti Hawa kan begitu. Coba kalau itu Allah lanjutkan hingga hari ini. Sekarang coba orang dosa masih biasa komplit, masih bajunya nemplek, jasnya nemplek, dasinya nemplek, jendol juga enggak, ya kan? Masih utuh kayak orang nggak berdosa aja. Tapi dulu Nabi kita, Nabi Adam, sekali dosa kebuka, hal yang harus ditutupi, itulah namanya aurat. Anhuma, dari keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa, min sau'atihima, dari hal yang tidak baik atau tidak pantas dilihat atau buruk, itulah tadi dari mawuriya, anhuma min sau'atihima, garis besarnya adalah aurat. Waqala, ini aksinya. Apa sih yang diomongin atau yang dibisikkan? Ini dia bilang begini. Waqala, dan berkata si setan atau iblis, tentunya kepada keduanya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Manahakuma, Adam Hawa, tahu nggak kalian berdua apa sebenarnya? Naha, melarang kuma kepada kalian berdua, Rabbukuma, Tuhan kalian berdua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalian harus tahu kenapa sampai Tuhan kamu berdua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelarang kalian berdua an hadhi syajarata, dari pohon ini, dekat doang nggak boleh. Kenapa? Belum tahu kan kamu? Tahu nggak kamu sebenarnya itu apa? Sampai Allah larang, deket aja nggak boleh. Pasti kamu nggak tahu, tapi saya tahu gitu loh. Kata siapa? Kata iblis, kata setan.
Nah, dia bilang begini si iblis, illa antakuna, Tuhan kalian berdua, Allah Subhanahu wa ta'ala ngelarang kalian berdua deketin pohon itu. Kalau sampai kalian deket, illa antakuna, melainkan kalian berdua itu akan menjadi malakaini, di atas manusia, yaitu dua orang malaikat. Jadi kalau sampai kalian berdua dekat saja ke pohon itu, berubah derajatnya lebih tinggi, nggak tanggung-tanggung, yaitu menjadi malaikat. Yang bilang siapa? Iblis atau setan. Makanya di situ dilarang, makanya nggak boleh dekat-dekat. Coba kalau Nabi Adam bilang, mosok iblis gitu, kan enggak ya? Jadi dia dengerin apa kata iblis, apa kata setan, dia bilang gitu. Jadi nggak bolehnya karena dikhawatirkan kalau sampai kalian dekat berdua jadi dua malaikat. Namanya malaikat kan sama, lebih dia nggak butuh apa-apa malaikat. Nafsu nggak ada, ya kan? Akal ada. Makanya mereka tasbih, sujud. Tugasnya apa? Sesuai dengan tugasnya malaikat. Jadi begitu kata iblis, kata setan. Au takuna, atau kalian berdua dengan kalian mendekati pohon itu, kalau sampai deketin saja, apalagi sampai misalnya memanfaatkan apa yang ada di pohon itu, kalian akan menjadi minal kholidin, orang yang kekal abadi. Wah, lebih hebat lagi, bisa nyaingin Allah kan gitu. Jadi bisa kekal abadi, udah selama-lamanya kekal abadi, nggak mati-mati, orang kekal abadi, kata iblis. Jadi iblis bilang begitu, jadi malaikat kalau sampai dekat, lebih hebat lagi, kekal abadi. Maka kata iblis disebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Jadi yang bilang iblis, bukan Allah yang bilang kalau kamu dekat pohon khuldi, enggak bilang begitu. Hanya bilang Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, begitu saja. Nggak ada kata-kata syajaratul khuldi. Nah, kata khuldi ini yang iblis bilang minal kholidin, abadi. Jadi pohon keabadian yang dibilang oleh iblis. Maka siapapun yang memanfaatkannya, entah itu makan, dekat-dekat, bisa kekal abadi, kata dia. Nah, biar Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa tuh yakin. Biasanya kalau biar orang percaya itu ngapain? Sumpah. Maka dia sumpah tuh berdua. Siapa? Iblis. Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sadaqallahul azim. Wa qasama, dan berkosam, bersumpah. Siapa? Iblis atau setan. Huma, kepada keduanya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dan Nabi Adam dan Ibu Hawa, saya bersumpah gitu. Sumpah gitu. Bener gitu, nggak bohong. Ini sesungguhnya saya gitu, setan, iblis, lakuma, khusus untuk kalian berdua. Coba, gamblang sekali kan itu. Laminan nasihin, adalah benar-benar penasehat, benar-benar juru pemberi petunjuk. Jadi nggak ngawur, nggak sembarangan. Kata iblis, kata setan.
Ya namanya iblis, mau sumpah apapun yang disumpahin pasti palsu. Ya sama kayak dalam kehidupan sehari-hari aja. Maling atau orang bersalah apa, dia sumpah saya nggak nyolong, bener gitu, saya nggak nyolong, kata dia, padahal dia sumpah. Ya sama setan juga gitu. Cuman kita nggak dengar aja sumpahnya setan. Nah kalau ini Nabi Adam memang benar-benar dengar. Jadi Nabi Adam dibilangin, sumpah Nabi Adam, Siti Hawa, saya ini untuk kalian benar-benar diutus, atau katakan benar-benar termasuk pemberi nasihat. Jadi apa yang saya omongkan di atas tadi, bahwa kenapa nggak boleh dekat-dekat pohon yang ada di surga itu, apalagi memanfaatkan entah itu makan apapun yang ada di pohon itu, jadi malaikat kalian berdua, atau kalian berdua kekal abadi. Sumpah dia gitu, saya nggak bohong, saya ini benar-benar ngasih nasihat yang baik buat kalian berdua. Namanya pembohong. Ya pasti nggak bener apa yang diomongkan. Maka ketika dia bilang begitu, lanjut apa yang diomongkan, apa yang dibisik-bisikkan. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Fadalla, maka kemudian setan iblis membujuk, merayu, saya ini benar-benar pemberi nasihat Nabi Adam dan Ibu Hawa, sumpah. Nah oleh karena itu udah makan saja, nikmati saja. Jadi pohon ini benar-benar pohon yang luar biasa, kata setan. Bigurur, tapi dengan tipuan, dengan tipu muslihat, dengan kebohongan. Tentunya kebohongannya diumpetin, apalagi dipakai sumpah. Ya paling enggak ketika orang bersumpah kan agak yakin, agak percaya, bahkan memang percaya. Termasuk Nabi Adam percaya itu dengan sumpahnya. Maka karena dia percaya dengan sumpahnya si iblis, si setan, falamma dzaqa, maka ketika keduanya mencicipi, dzauq ya kan, dzaqa, mencicipi asyajarota, pohon itu. Nah berarti apa yang ada di pohon itu, Imam Jalalain al-Hanthah gandum, Ibnu Katsir Imam Jalalain anggur, dan yang lain mengatakan buah-buahan. Jadi buah apa saya, pokoknya judulnya mah pohon itu aja. Jadi dirasakan, baru saja nyicipin, boro-boro kenyang, namanya juga nyicipin, baru nyicipin. Ketika keduanya udah benar-benar merasakan atau mencicipi bagaimana rasanya pohon yang Allah larang ada di surga tersebut, badat, nampak dengan jelas, terbuka dengan jelas, lahuma, kepada kedua, yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Apa yang terbuka? Sawatuhuma, auratnya.
Jadi seluruh perhiasan sutra dan lain sebagainya, pakaian surga yang melekat pada kedua Nabi Adam dan Hawa ketika keduanya mencicipi pohon yang dilarang itu, hilang semua. Bayangin Pak, kalau mendadak kan kira-kira gimana? Waduh, kan gitu ya. Maka ini sedikit ekspresi aja. Tadinya nggak ngelihat itu. Nabi Adam juga nggak tahu gimana istrinya, istri juga nggak tahu gimana Adam. Tapi ketika badat lahuma, kaget. Gimana ya? Wow, gitu kan. Wow, atau bagaimanalah bahasanya. Maka buru-buru, cepat-cepat, langsung seketika, spontanitas, watofiko, keduanya sesegera mungkin karena bajunya hilang, lepas, hilang, terbang, hilang. Watofiko, cepet-cepet dia ngambil apa yang ada di kanan kirinya. Miwarok, apa namanya? Yahsifani, keduanya adalah menutupi alihma kepada keduanya miwarokil jannah, daun yang ada di surga. Jadi daun-daunnya udah ketemunya daun aja sambar, set, tutupin. Kira-kira sempat keranjut nggak? Bayangin sendiri mawon. Lah, badan kan gede, nah, ini ukuran kita aja lah ya kan. Ngambil daun, coba tuh bayangin tuh. Daun yang kira-kira lebar daun apa? Pisang ya. Ya, enggak, kita sih nggak tahu daunnya persisnya daun apa itu. Judulnya pokoknya daun yang ada di surga. Ya pohon apa saja. Diambil, set, buat nutupin. Nggak tahu berapa lembar itu. Judulnya pokoknya keduanya mengambil beberapa daun yang ada di surga, yang ada di sekitarnya ketika mereka berdua mencicipi pohon yang Allah larang. Bayangin Mbak seperti ini. Tadi maka saya contohkan pada kita, kalau seandainya peristiwa yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa seperti ini, kita mengalaminya, ya Allah, kita banyak malu kali ya. Ya ini kan gak ada orang, yang ada siapa? Berdua saja. Nabi Adam sama istrinya saja, sama siapa? Iblis. Ya iblis tepuk tangan itu, kelihatan, gitu, iya, kelihatan, berhasil, sukses gue, gitu, kelihatan. Makanya pastilah malu itu ya, Nabi Adam, istri Hawa, apalagi wanita, lebih malu lagi, langsung ngambil daun surga, tutup. Ya setutup-tutupnya, sebisa-bisanya nutup. Mungkin memang daun pisang yang agak lebar itu. Daun di antara daun yang ada kan yang lebar luas itu adalah pisang, sehingga nanti bisa dilipat. Ya kalau daun yang kecil-kecil, wah kayak suku Dayak nanti, ya kan? Gimana tuh? Maka jangan bayangin yang terlalu jauh lah. Pokoknya bahasa Al-Quran ketika kebuka sawatuhuma, auratnya dari kedua Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, langsung mereka menyambar mengambil beberapa daun yang ada di dekatnya, di sampingnya yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu. Makanya saya bayangin tuh, ya Allah kalau disunter, kita nipu orang, jeleng gitu, celana melorot misalnya. Celeng, baju melorot, atau langsung ketika salah satu dosa aja, ya semuanya merojol semua, hilang semua. Aduh, nggak bisa bayangin. Bener nggak bisa bayangin. Kita ngambil karena banyak baju di sini orang jemuran, yang diambil bukan daun, baju orang itu. Baju yang di sini lepas gitu, sarung, kain, gitu. Cuman kan kenyataannya tidak seperti itu. Allah maha luar biasa, masih nutupin kita yang banyak dosanya. Jadi lahiriah ini bisa cerminan batin kita juga. Ya kalau kebuka aurat kita saja, malu. Siapa yang nggak malu diantara kita kalau kebuka aurat kita di tempat umum? Pasti malu kita. Makanya sampai siapa itu namanya putri Nabi tercintanya itu sampai ketika diceritakan tentang hari kiamat, nangis dia itu.
Dibayangin bagaimana nanti keadaan saya ketika di sana. Dia khawatir gak pakai baju. Nanti aku dilihatin orang, ya Rasulullah, aku malu. Sampai begitu. Maka dijawab oleh Rasulullah, putriku yang Humairah tercinta, jangan khawatir, jangan takut. Di sana, di akhirat nanti, nggak ada yang sempat mikirin yang begitu-begitu, apalagi ngeliat, nggak ada. Jadi nggak usah sejauh itu mikirnya. Jadi kelihatan auratnya. Maka ketika sudah terjadi seperti ini, Nabi Adam kebuka auratnya dan ditutup dari daun surga yang ada di sekelilingnya, Allah panggil. Wanadahuma, dan memanggil kepada keduanya Nabi Adam dan Hawa, Rabbuhuma, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa. Alam anha, Adam, Hawa, kan udah saya bilangin, sudah saya larang kalian berdua, lu gitu. Bahasa kita tuh, antilkum masyajarota, kan udah saya larang dari pohon ini berdua, kalian jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Udah saya bilangin kan, sudah saya larang kan. Malah sekarang kok malah bukan dekat, malah makan, malah menikmati, malah kegoda sama iblis, sama setan. Wakul, dan sudah saya kasih tahu, lakuma kalian berdua, Adam dan Hawa, inna syaitona, sesungguhnya setan, lakuma buat kalian berdua, aduun, itu musuh. Coba Nabi Adam sampai diwelehke bahasa kitanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Hawa, kan sudah saya bilangin, setan itu musuh mubin, yang jelas, yang gamblang, yang nyata. Kenapa dengerin? Walaupun dia sumpah nggak bakalan bener yang disumpahkan, pasti bohong adanya. Pakai percaya kamu. Jadi dibelah kayak bahasa kitanya. Seakan-akan emang nggak percaya kamu sama saya, seakan-akan bahasa kitanya gitu. Tapi itulah memang kenyataannya, kejadiannya harus terjadi seperti ini. Jangan kata kita anak cucunya yang orang biasa, buru-buru sampai level Nabi, bener-bener anak cucu, anak cipta keturunan Nabi Adam yang sangat jauh sampai akhir hari ini, paling jauh sekali. Level Nabi saja kegoda sama setan, apalagi model kayak kita, ya kan? Kalau dibandingin ini, Nabi aja kegoda gitu loh. Kita Nabi enggak, Ustadz enggak, Habaib enggak, Kiai enggak. Coba kira-kira bagaimana? Bayangkan sendiri. Maka dikasih tahu ayat yang kemarin udah ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa setan adalah musuh yang indah buat kita, sampai Allah perintahkan fattakhizuhu aduwa, jadikan setan seumur hidup kita musuh. Jangan sekali-kali percaya, jangan sekali-kali tertipu, jangan sekali-kali tergoda apapun yang diomongkannya, dijanjikannya, jangan percaya. Makanya memang dia kan begitu, datengin dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah kita mungkin bertanya, ini Nabi Adam nih kegoda dari mana nih? Apa memang langsung dari depan, apa dari belakang, apa dari kanan, apa dari kiri? Wallahu a'lam. Yang jelas intinya propaganda setan, tipu dayanya, bisik-bisikannya berhasil menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi jelas sekarang dia berdosa. Karena apa? Menikmati pohon itu. Karena dia berdosa, langsung dia berdoa, ya Allah, astaghfirullahaladzim, dosa kita. Mungkin dia pikir habis dosa selesai gitu, nggak tanya hukumannya langsung, Pak. Kita baca doa,
tobatnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Sekarang gantian keduanya Nabi Adam dan Hawa melas-melas, ngerengek, ngeluh, sedih, nyesel luar biasa. Itu juga nggak bisa dianggap kita sepele. Alah, cuman makan pohon gitu doang gitu. Justru karena kelihatannya sepele begitu, itu aja sampai diusir ntar ayat di bawahnya itu dari surga. Padahal salahnya kalau dihitung-hitung satu, nggak boleh dekat-dekat, di dekat-dekat zauk, mencoba doang, nyicipin tok, belum kenyang, namanya nyicipin, jadi belum kenyang, baru nyicipin tok, itu aja udah langsung bleng, hilang semua, pakaian surganya hilang semua, kebuka auratnya. Nah sekarang benar-benar nyesel. Ketika Allah bilang gitu, Adam, Hawa, kan sudah saya bilangin, saya udah larang kalian berdua jangan deket-deket pohon itu, apalagi sampai kamu makan, apalagi sampai kenyang misalnya. Jangan. Setan tuh musuh, Adam. Tapi udah terjadi. Nah sekarang tinggal penyesalan keduanya. Gimana? Pola. Keduanya berdoa, keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Ini saya yakin udah pada hafal. Ini doa, monggo baca kapan saja, di mana saja. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah subhanahu wa ta'ala. Zolamna, kami telah berbuat zalim, ya Allah. Kami telah berbuat dosa, ya Allah. Kami telah berbuat maksiat, ya Allah. Kami telah melanggar larangan-Mu, ya Allah, yaitu deketin pohon yang ada di surga, bahkan kami mencicipinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, dosa. Anfusana, ya diri kami ini sudah dilarang, masih kita lakukan. Nah sekarang lihat diri kita, berapa banyak larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya mungkin kita lakukan, larangannya malah justru kita kerjakan. Monggo kita sama-sama muhasabah pada diri kita masing-masing. Allah suruh kita sholat tepat waktu. Coba seberapa maksimal kita bisa tepat waktu, seberapa banyak kita lalai, bahkan seberapa kali kita mungkin meninggalkannya atau melalaikannya. Monggo, mari kita muhasabah. Ini doa luar biasa Nabi Adam alaihissalam. Wa illam taghfir, ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak memberikan ampunan lana kepada kami berdua, ya Allah, watarhamna, watarham, dan juga Engkau tidak memberikan rahmat-Mu kena kepada kami, ya Allah, lanakunanna, kami pasti akan menjadi minal khosirin, termasuk di antara para hamba-Mu yang rugi, yang nyesel, yang sengsara, yang celaka, ya Allah. Jadi kita minta pada Allah, khususnya adalah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, mohon pada Allah. Dan perlu jamaah atau kita ketahui, Nabi Adam dan Ibu Hawa nyesel atas perbuatannya mencicipi pohon yang Allah larang yang ada di surga tidak sebentar, sangat lama sekali. Wakilah dalam keterangan 300 tahun, Masya Allah. Sebentar apa pendek itu? Ada umur kita segitu, 100 juga nggak ada kita. Nabi Adam sampai 300 tahun belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin.
Jadi Nabi Adam nggak sebentar, itu Nabi kekasih Allah, dosa satu namanya deketin atau makan buah yang ada atau makan pohon yang ada di surga yang memang jelas Allah larang. Sampai 300 ton. Kita bayangin itu ibarat nangis, Pak. Kayak apa air matanya? Coba kalau ditadahin berapa ember atau mungkin berapa sungai itu air mata penyesalannya itu nggak diampun-ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama itu, lama. Nah kalau gitu kapan sampai diampuninya? Sampai Allah memang ingin mengampuni keduanya, Nabi Adam dan Hawa, dan itu turunnya beda. Nabi Adam diturunkan ketika jatuh dari surga itu, ayatnya kan belum itu beda, nggak bareng. Coba bareng mah enak, bisa berdua terus, di angkasa terjun bebas berdua, jatuhnya berdua, enak. Di surga tadi berdua, ini enggak. Mana nggak ada parasut, waktu itu mah nggak ada parasut, pesawat juga nggak ada, terjun bebas dari langit. Bayangin kayak apa tuh, itu nyangsang apa enggak, wallahu a'lam. Jangan sejauh itu kita bayangin ya kan, nyangsang di pohon apa enggak, wallahu a'lam. Nah, dalam keterangan Nabi Adam jatuhnya di India, sementara Siti Hawa jatuhnya di Jeddah, di Arab. Berarti jauh, berarti ya, jauh banget itu, jauh sekali. Itu sampai 300 tahun nyesel gara-gara pohon yang Allah larang di surga dideketin dan dimanfaatin, nyesel. Jadi tiap saat tuh, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ya istighfar, baca itu, istighfar, baca terus sampai 300 tahun. Maka tadi saya contohkan, coba kalau kita misalnya membayangin itu berapa banyak air mata penyesalannya, keringatnya, kok sampai 300 tahun, suwe banget. Itu ulama ngitungnya dari mana? Wallahu a'lam. Nggak mungkin ulama sampai mengatakan 300 tahun tuh kalau dia nggak punya dasar. Pasti dikasih tahu, pasti tahu dia. Nah, diampuninya persis tanggal 1 Zulhijjah. Wakilah tuh genep sampai 500 tahun. Dijumpakannya setelah diampuni, kan seneng tuh, tapi masih sedih. Kenapa? Isi dewean ya kan? Masa di dunia ngalor sendiri, ngidul sendiri, duduk sendiri, rebahan sendiri, nggak ada temennya. Padahal tadinya punya bidadari namanya Siti Hawa. Minta pada Allah, ya Allah pertemukan dengan istri tercintaku Siti Hawa, ya Allah. Minta lagi ratusan tahun lagi. Nah, yang populer, yang sangat terkenal, Allah pertemukan persisnya tanggal 10 Muharram. Tahunnya wallahu a'lam. Maka dikenal dengan istilah Asyura. Jadi Asyura itu hari yang sangat bersejarah. Baik sejarah yang keluarga Nabi yang sampai ada peristiwa berdarah Karbala ya. Dan juga ternyata banyak peristiwa tanggal 10 Muharram yang luar biasa, termasuk dijumpakannya, dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Nabi Nuh kapalnya bersandar, tsunaminya habis susut tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakarnya, matinya tanggal 10, mati itu apinya maksudnya, tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub sama, sabarnya, lulus ujiannya, dientaskannya dari kesengsaraan dan penderitaan dan juga penyakit tanggal 10 Muharram. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi Nabi Adam tuh nggak sebentar nyesel akan lah. Kita nih, ayo kita muhasabah nih, kita nih, ya Allah, dosa kita malah mungkin lebih banyak daripada Nabi Adam alaihi salam. Dosa bohong mungkin iya kita punya,
dosa tentang ibadah sholat mungkin kita punya, dosa tentang mungkin amal-amalnya mungkin kita punya, belum dosa dengan orang-orang lain mungkin kita punya. Ayo, butuh berapa waktu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Adam aja sampai sebegitu lamanya, sebegitu tulusnya, sebegitu nyeselnya saja sampai ratusan tahun untuk memperoleh maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepada kita jangan sampai kita putus istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar semampu kita, sebanyak mungkin, minimal 3 kali. Jadi Rasulullah mengajarkan pada kita minimal istighfar itu tiga kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pendek Rasulullah ngajarinya tuh, nggak panjang-panjang amat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah kalau udah alladzi dan seterusnya nggak apa-apa juga, tapi Rasulullah tuh yang singkat itu yang Rasulullah baca. Ya Allah, waktunya habis. Semoga taklim kita bermanfaat, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lindungi kita, jaga kita dari segala gangguan jin, syaitan, iblis, orang kafir, orang zalim. Selamat dunia, bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.